Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya pada pertemuan kali ini kita dikumpulkan kembali dengan sehat walafiat. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Oke, mungkin langsung saja ya, insya Allah hari ini Huwa akan kultum mengenai bahwa hidup selalu tentang memilih. Nah, mungkin di kehidupan kita seringkali ya kita dihadapkan dengan banyaknya pilihan gitu. Mulai dari mau memilih tujuan hidup kita apa, mulai dari mau memilih cita-cita kita apa, hobi kita apa, atau mungkin dalam keseharian penuh ini aja kita sudah dihadapkan dengan pilihan. Seperti contohnya, kita mau memulai hari kita dengan baca Quran ataukah dengan membuka HP, atau kita mau memilih waktu kita untuk digunakan dengan olahraga dan yang lainnya gitu. Nah, di samping itu, di samping banyaknya pilihan gitu, selain untuk pilihan untuk diri kita sendiri gitu ya, mungkin kita juga pernah merasakan atau pernah melihat, mendengar gitu ya, banyak orang-orang di luar sana juga yang dihadapkan dengan pilihan gitu ya. Ada orang-orang yang ternyata gitu ya, sulit mendapatkan hidayah karena dari kecilnya gitu, dia nggak pernah dididik agamanya dari ayahnya gitu ya. Jadi gimana mau jadi anak yang sholih, bahkan orang tua pun mungkin tak rajin ibadah gitu ya. Ada juga orang yang dari kecilnya dididik dari bapak yang seorang kiai, yang mana dari kecilnya sudah ditanamkan akidah, keimanan, tapi ternyata dia menjadi sosok yang berperangai buruk, dia menjadi sosok yang tidak teratur, menjadi sosok yang nakal dan sebagainya. Nah, ada juga orang-orang yang berprasangka buruk sama Allah. Ya Allah, bagaimana aku mau berhijrah gitu kalau ternyata lingkunganku aja begini gitu ya. Kalau ternyata lingkungan aku aja penuh dengan mabuk-mabukan, penuh dengan bergosip ria dan yang lainnya gitu. Jadi seakan-akan di sini uh, orang tersebut menyalahkan Allah atas apa yang dia belum dapatkan. Nah, ada juga salah seorang gitu, bahkan mungkin banyak gitu ya, ada orang-orang yang masa jahiliyahnya kelam gitu ya, masa jahiliyahnya gelap banget gitu ya. Tapi ternyata dengan, hidayahnya Allah, Allah cerahkan hatinya gitu, sehingga bahkan yang tadinya masa lalunya kelam, Allah jadikan ia sebagai pedangnya Allah gitu. Allah jadikan ia sebagai, tombak utama dalam meninggikan nama-nama Allah gitu, yaitu Khalid bin Walid. Nah, ada juga orang yang selalu mendukung Rasulullah, hidup di zamannya Rasulullah, namun yang sedihnya adalah ketika Rasulullah wafat, ketika dia wafat pun dia belum bersyahadat kepada Rasulullah. Ada juga orang yang jauh hidupnya dari Rasulullah, dia tidak pernah melihat Rasulullah, dia hanya mendengar Rasulullah itu siapa, nabi kita gitu ya, terus terkait risalahnya yang disampaikan, tapi dia yakin gitu ya, dia mengimani Allah dan Rasulnya gitu, sehingga dia berkorban jiwa dan raganya untuk melanjutkan estafet dakwahnya beliau gitu ya, estafet dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, juga ada sosok yang banyak harta gitu ya, namun dari hartanya itu ternyata telah melalaikannya, menganggap dirinya lebih baik dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Sehingga Qarun beserta hartanya Allah tenggelamkan ke buminya. Ada juga sosok yang Allah berhasilkan dalam bidang bisnisnya, Allah limpahkan banyak keberhasilan dalam bisnisnya, bahkan sampai Rasulullah bilang, kamu akan masuk surga dengan merangkak. Gitu. Akan tetapi gitu, maka kerahkanlah hartamu di jalan Allah, pinjamkanlah hartamu di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan urusanmu, gitu ya. Oleh karena itu dari sinilah
Ia, yaitu Abdurrahman bin Auf, mengerahkan segala hartanya untuk jalan di jalan Allah, sehingga hartanya tak pernah menjadikan dia lalai, hartanya tak pernah menjadikan dia sombong atau yang lainnya. Hingga pada akhir hayat pun gitu ya, dia masih memikirkan, "Ya Allah, aku khawatir, aku takut kalau nanti aku tidak dikumpulkan dengan sahabat-sahabatku." Gitu. Masya Allah ya, bahkan dia masih memikirkan itu padahal, Rasulullah sudah menjanjikan bahwa dia itu akan masuk surga gitu ya. Dia masih khawatir akan hartanya, padahal hartanya itu telah dia gerakkan untuk di jalan Allah, maka insya Allah dia pasti masuk surga gitu. Kalau misalkan Rasulullah sudah bilang dia akan masuk surga, maka pasti akan masuk surga. Tapi itulah orang-orang yang dirindukan surga, orang-orang yang selalu qanaah atas apa yang telah dilakukannya. Itulah sosok Abdurrahman bin Auf. Nah, di sini kita bisa milih nih, kita mau menjadi seperti Qarun atau kita mau menjadi Abdurrahman bin Auf. Kita mau menjadi orang-orang yang nggak beriman sama Rasul atau kita mau menjadi orang-orang yang beriman sama Rasul. Nah, ternyata latar belakang manusia di sini tak menjamin hidayah mampu menyala gitu ya, mampu menyapa, mampu menemui, mampu kita jemput gitu ya. Bahwa hidup itu memang kejutan gitu ya. Orang yang kita kira paling buruk gitu ya, yang kita kira paling jelek eh, amalnya atau paling jelek akhlaknya, tapi ternyata suatu hari nanti dia bisa jadi orang yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekertinya. Kita nggak ada yang pernah tahu gitu ya. Ada juga orang yang mungkin saat ini penuh kebaikan namun penuh dengan pujian, tapi ternyata tiba-tiba dia bisa berteman dengan setan, bisa menjadi orang yang berbangga diri, bisa menjadi orang yang tinggi hati, kayak gitu. Sehingga dari situlah dia terjerumus pada kecelakaan kehidupan. Mengapa, teman-teman? Karena hidup selalu tentang memilih. Kita bukan malaikat yang Allah ciptakan, yang Allah tetapkan untuk beriman terus kepada Allah ya. Kita manusia yang Allah beri kesempatan untuk memilih. Kita mau memilih yang baik atau kita mau memilih keburukan. Jadi, ini adalah anugerah sekaligus ujian untuk kita. Nah, kita juga perlu tahu bahwa ketika kita menuju kebaikan, jangan sangka bahwa akan ada hal-hal yang perlu kita korbankan. Mungkin banyak sekali gitu ya. Bisa berupa harta, kita dikorbankan, waktu kita, pikiran kita, hati kita, bahkan keluarga, sahabat kita korbankan. Tapi karena kita memiliki iman, lagi-lagi iman kepada Allah gitu ya. Karena kita memiliki iman, maka kita yakin gitu. Apapun yang kita korbankan di jalan Allah gitu, Allah itu akan ridho kepada kita. Kita akan Allah mudahkan dalam setiap urusannya gitu ya. Dan juga untuk orang-orang yang menjalankan keburukan dalam kesehariannya gitu ya. Walaupun mungkin terlihat sekilas kayak enak banget gitu ya, menyenangkan gitu. Tapi bisa jadi itu adalah celakanya kehidupan. Bisa jadi orang-orang itu celaka karena kenikmatan yang dia sedang rasakan. Nantinya itu Allah akan hapus satu demi persatu kenikmatan yang telah dia dapatkan. Nah, sedih jika justru kita nggak pernah mendapatkan arahan. Sedih jika kita nggak pernah menaati peraturan gitu. Kita lupa bahwa kita itu ada dimiliki oleh Allah Sang Maha Pencipta. Kita lupa bahwa ada yang memperhitungkan amal-amal kita gitu. Bahwasannya kita lupa gitu ya bahwa ada yang mengamati kita di setiap detik kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tiap hembusan nafas kita, tiap detak jantung kita, itu Allah tahu gitu ya gerak kemana. Bahkan apapun yang kita sembunyikan atau yang belum kita katakan, Allah pun udah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Allah lebih tahu tentang kita dibandingkan diri kita sendiri gitu ya. Maka kita perlu tahu,
kita mau milih kemana, kita mau milih kebaikan atau kita mau milih keburukan. Kita perlu tahu tujuan kita tuh apa, untuk siapa, dan untuk apa. Sehingga ketika nanti, di akhirat kelak gitu ya, bahkan di kuburan kita ditanyakan, umur kita digunakan untuk apa, amal kita digunakan untuk apa, harta kita digunakan untuk apa. Kita sudah memiliki jawaban yang tepat atas apa yang telah kita siapkan, kayak gitu. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Mus'ab bin Umair gitu ya, dan sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya gitu. Mereka mempersiapkan dengan baik apa-apa yang perlu dipersiapkan, memaksimalkan apa-apa yang perlu dimaksimalkan. Maka pilihlah bagaimanapun kondisi kita hari ini gitu ya, penuh kebaikan atau keburukan gitu ya, selama Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup gitu ya, kita masih bisa memilih, kita masih diberi kesempatan untuk memilih. Tapi hati-hati, lagi-lagi hati-hati, pilihan satu akan menentukan pilihan lainnya. Ketika kita milih kebaikan, maka siap-siaplah bahwa akan datang kebaikan yang lainnya. Begitupun keburukan. Ketika kita memilih keburukan, siap-siaplah bahwa akan datang keburukan yang lainnya. Nah, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10. Di sini sudah jelas ya bahwa Allah bilang, sungguh beruntung orang-orang yang selalu menyucikan jiwanya, yang selalu membersihkan hatinya, dan sungguh rugi orang-orang yang selalu mengotori hatinya, orang-orang yang selalu bermaksiat kepadanya gitu ya. Jelas rugi ya, di sini Allah bilang rugi, rugi sangat. Mungkin ruginya nggak terasa di dunia, tapi nanti ruginya terasa di akhirat. Semoga dari sini kita bisa ambil ya, semoga kita Allah jauhkan dari hal-hal keburukan dan Allah dekatkan kita dengan hal-hal kebaikan gitu. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk bisa memperbaiki apa-apa yang perlu diperbaiki, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang selalu didamba-dambakan oleh hati kita, selalu didamba-dambakan oleh setiap manusia, gitu ya. Sehingga kelak nanti Allah tempatkan kita di surga Firdaus-Nya, Allah pantaskan kita untuk selalu bertetanggaan dengan Rasulullah dan para sahabatnya, gitu. Ya, mungkin itu aja kutum dari Hulwah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.